right there on top of the moon. We could sit and do nothing. Halo, perkenalkan, namaku Valeria Intan Wahyuni Cipta Raharja. NIM 201134013 kelas 1D dari Universitas Sanata Dharma jurusan PGSD. Di sini aku akan menjelaskan apa itu sejarah logika. Logika berasal dari kata logos yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Sebagai ilmu, logika disebut dengan logika episteme, latinnya adalah logika scientia, atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan. Kata logis yang dipergunakan tersebut bisa juga diartikan dengan masuk akal. Perkembangan logika semakin redup di abad ke-15 dan mulai muncul lagi di abad ke-20. Beberapa tulisan tentang logika karya Ibnu Khaldun, Al-Duwani, dan Al-Qadari. Pengertian logika menurut Aristoteles yaitu ajaran tentang berpikir secara ilmiah, membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Macam-macam logika. 1. Logika alamiah adalah kinerja akal budi manusia yang berpikir secara tepat dan lurus sebelum dipengaruhi oleh keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan yang subjektif. Kemampuan logika alamiah manusia ada sejak lahir. 2. Logika ilmiah. Logika ilmiah memperhalus, mempertajam pikiran serta logika ilmiah menjadi ilmu khusus yang merumuskan asas-asas yang harus ditepati dalam setiap pemikiran. Berkat pertolongan logika ilmiah, inilah akal budi dapat bekerja dengan lebih tepat, lebih teliti, lebih mudah, dan lebih aman. Logika ilmiah dimaksudkan untuk menghindarkan kesesatan atau paling tidak dikurangi. Kegunaan logika. 1. Membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koheren. 2. Meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. 3. Menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. 4. Memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas-asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. 4. Logika pada peta ilmu pengetahuan. Aristoteles membagikan ilmu pengetahuan pada 3 kelompok, yakni 1. Filsafat spekulatif, bersifat objektif serta bertujuan bagi pengetahuan demi pengetahuan sendiri. Kelompok ini terdiri atas metafisika, teologia, dan biopsikologi. 2. Filsafat pratika, memberi pedoman pada tingkah laku manusia yang terdiri dari politik dan etika. 3. Filsafat produktif, membimbing manusia menjadi produktif melalui keterampilan khusus yang terdiri atas estetika, retorika, dan kritik sastra.